Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Fathul Mu'in karangan Syekh Lianuddin Al-Malibari rahimahullah taala. Eh, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab haji ya pada pekan lalu dan itu menjadi bab terakhir di Rubu'ul Ibadat ya di seperempat bagian fikih yaitu bagian ibadat ya. Kan fikih itu ada apa namanya? Ada ya. Ada Rubu'ul Ibadat ya seperempat itu membahas tentang ibadah, sholat, kemudian eh, zakat ya dari tohar dulu, toharoh, sholat, zakat ya, kemudian puasa, kemudian haji. Dan itu telah kita selesaikan pada pekan lalu. Dan kemudian ada rubu'ul muamalat, ya, ada yaitu seperempat bagian tentang muamalat, ya. Kemudian rubu'ul jinayat, ya, seperempat membahas tentang al-jinayat atau apa namanya perdata, ya. Kemudian rubu'u apa namanya kitabul jami' ya, kitabul jami' atau kitab yang berkaitan dengan ada yang membahas tentang rubuhnya ini kodo, ada yang membahas tentang tazkiyatun nafas ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan muamalat yang didahului oleh apa namanya muamalat maliyah yang berkaitan dengan keuangan ya, jual beli dan yang sebagainya. Dan ini dimulai dari babul bai' ya, bab tentang jual beli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Babu al-bai'i huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in wa syar'an muqabalatu malin bimalin ala wajhin maksus. Baik, babul bai'i, bab tentang jual beli. Ya, huwa lughatan, ya dia secara bahasa muqabalatu syai'in bi syai'in. Baik, tadi sebelum itu saya tadi salah sebut ya. Seperempat itu ibadah, seperempat itu muamalat, seperempat itu tentang nikah. Baru seperempat lagi tentang jinayat atau perdata. Baik, huwa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in ya. Pertukaran secara bahasa, jual beli itu apa? Pertukaran sesuatu dengan sesuatu ya. Pertukaran sesuatu dengan ini secara bahasa ya. Apakah setiap pertukaran itu masuk ke jual beli? Kalau secara bahasa iya, tapi kalau secara istilah ya, nah itu khususnya istilah syar'i ya, ini dibedakan ya. Karena ada yang misalkan pertukaran antara mahar dengan manfaatul abdo' ya, pertukaran antara mahar dengan manfaatul abdo' atau mahar dengan manfaat untuk berhubungan, mohon maaf, seksual ya. Nah, ini eh, bukan disebut sebagai jual beli ya, kan, tapi disebut dengan nikah. Walaupun memang nikah itu bukan transaksional ya secara maksudnya, tapi kalau kita lihat dari lahiriahnya seakan-akan kayak ada unsur transaksional. Nah, jadi secara bahasa pertukaran sesuatu dengan sesuatu
ya, itu adalah jual jual beli atau transaksi. Tapi secara syariat, ya, wa syar'an muqabalatu malin bimalin ala wajhin maksus, ya, yaitu pertukaran harta dengan harta, ya, dengan apa tata cara yang khusus, ya, tata cara yang khusus. Nah, kita di sini muqabalatu malin bimalin ini pertukaran antara harta dengan harta. Apa itu harta? Ya, harta di dalam syariat. Ya. Nah, berkata Imam Az-Zarkashi di sini di dalam kitabnya, ya, Ad-Durrul Mansur, ya, apa fi kitabihi Al-Mansur fil Qawaidil Fiqhiyah. Ad-Durrul Mansur bukan ya? Ya, tuh. Bukan Ad-Durrul, tapi Al-Mansur, ya, kitab Al-Mansur fil Qawaidil Fiqhiyah. Nah, beliau mengatakan al-malu maka muntafa'an bihi ay musta'iddan la yuntafa' bihi wa huwa imma a'yan atau manafi'. Ya, bahwa al-mal atau harta itu apa? Yang bisa, sesuatu yang bisa dimanfaatkan atau sesuatu yang berpeluang untuk dimanfaatkan. Ya, ai musta'id dan yang berpeluang untuk dimanfaatkan. Musta'id dan di ayun bihi. Ya, berpeluang untuk dimanfaatkan wa huwa imma a'yan, ya. Harta itu imma a'yan, ya, bentuknya barang, ya, au manafi atau manfaat. Nah, jadi eh, mal di sini yaitu bisa di apa namanya, ada dua kategori, ada ain atau barang, ya, benda, ada juga manfaat, ya, ada ain ada manfaat. Jadi manfaat itu termasuk harta, ya. Manfaat itu apa? Harta. Apalagi di zaman sekarang, ya, sesuatu benefit, ya, sesuatu yang benefit walaupun itu tidak bisa di apa namanya, visualkan, ya, itu merupakan harta juga, ya. Misalkan ini, ya, kalau kita mungkin, ya, bahas terlalu agak melebar, ya, eh, sum'ah atau nama baik eh, atau apa ya, popularitas, ya, popularitas itu, ya, itu kan bukan sesuatu yang bisa divisualkan, ya. Sum'ah, nama baik, ya, itu bukan sesuatu yang bisa divisualkan. Nah, bukan sesuatu yang berbentuk fisik juga. Tapi itu manfaat, ya. Orang yang misalkan dia eh, promosi, ya, melalui orang yang terkenal, ya, artis misalkan, public figure misalkan, ya, kan yang dia jual adalah ketenarannya. Nah, itu masuk ke dalam manfaat, ya. Itu berarti masuk dalam harta, ya, sesuatu yang bisa dijual, ya. Muqabalatu malin, ya, pertukaran antara harta bimalin dengan harta, dan tadi kita sudah bahas, ya, bahwa mal itu makana muntafa'an bihi ay musta'iddan li ayyuntafa'a bihi, sesuatu yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan, baik itu ain barang atau manfaat, ala wajhin maksus, ya, eh, dengan tata cara yang khusus. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam apa namanya, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatad-Dimyati, pengarang Yanut Talibin, ya. Beliau mengatakan, wa aqdu muawadatin mahdhah yaqtadi milka ainin aw manfaatin 'ala dawam, la 'ala wajhil qurbah. Ya. Aqdu, ya, muawadah mahdhah, ya, yaqtadi yaqtadi milka ainin
au au manfaatin alat dawam. Alat dawam la ala wajhi al-qurb. Nah, dari definisi ini, nah kita bisa tahu, bisa membedakan mana jual beli, yang mana yang bukan jual beli. Ya, karena kalau kita hanya pertukaran antara harta dengan harta, nah nanti ada yang bukan jual beli tapi masuk ke situ. Ya, makanya di situ kalau di Fathul Muin disebutkan ala wajib maksus dengan tata cara yang khusus. Nah, sedangkan ini belum belum dijabarkan apa tata cara khusus ini. Nah, di sini disebutkan ya muawadhah mahdoh, ya muawadhah mahdoh, yaitu transaksional, murni transaksional, ya murni apa? Transaksional. Nah, muawadhah mahdoh, ya. Jadi murni transaksional, bukan ada tujuan lain. Jadi murni transaksional. Akad yang murni transaksional. Nah, kalau muawadhah mahdoh, nah kata mahdoh di situ murni transaksional itu ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan nikah yang mana tadi sudah saya singgung karena nikah itu memang secara lahiriah dia secara tampak luar ya dia seakan-akan transaksional karena apa karena ada mahar di situ sama ada manfaat abdo atau manfaat abdo itu ya manfaat seksualitas ya seakan-akan ada transaksional di situ tapi ternyata nikah itu ada tujuan lain ya bukan hanya sekedar pertukaran itu saja ya ada tujuan lain sehingga tidak murni transaksional ya bahkan memang tujuannya lebih mulia lagi daripada hanya sekedar makanya mahar itu kan bukan ya bukan untuk membeli si perempuan bukan tapi untuk memuliakan si perempuan ya baik kemudian tadi milka ainin atau manfaatin yang berkonsekuensi untuk memiliki suatu barang atau manfaat ya alat dawang ya apa namanya untuk eh, perpindahan kepemilikan selama lamanya alat dawam yaitu continue ya secara continue. Kalau ada alat dawam di sini berarti apa? Dikeluarkan dari definisi ini apa? Ijaroh atau sewa menyewa. Sewa menyewa kan memang ada pertukaran harta dengan jasa atau jasa dengan jasa ya pertukaran harta dengan jasa. Tapi kalau sewa menyewa ini kan dia sifatnya temporari ya bukan selama-lamanya. Sedangkan kalau jual beli, ya ini selama-lama, selama-lamanya, ya alat dawam, ya. Contoh misalkan bai'ul manafi alat ta'bid, ya, misalkan menjual manfaat untuk selama-lamanya, yaitu seperti menjual hak bangunan. Jadi misalkan apa kepemilikan tanahnya dia punya orang lain, ya, tapi dia menjual hak untuk membangun. Ya, kalau di kita mungkin disewakan, ya. Tapi kan kalau sewa itu, ya, kalau sewa dia temporari sifatnya. Tapi kalau hak untuk membangun dan dia itu menjual hak tersebut, maka sifatnya apa? Panjang itu, alat dawam, ya, selama-lamanya, gitu, ya. Kecuali. Tapi kalau temporari itu namanya sewa, sewa menyewa. Baik. La ala wajhil kurbah, bukan dalam rangka untuk beribadah, ya, bukan dalam rangka untuk beribadah. Contoh misalkan pertukaran antara sesuatu dengan antara harta dengan harta tapi dalam rangka beribadah apa? Yaitu pinjam meminjam. Al-qard ya.
Al-qard atau akad pinjaman. Akad pinjaman kan dia tujuannya adalah untuk irfak, ya, irfak, membantu, ya, membantu si debitur, ya, ketika dia sedang membutuhkan sesuatu, maka kreditur meminjamkan, ya, dalam apa untuk irfak, ya. Makanya kenapa riba itu dilarang, ya, karena dia menyelisihi tujuan daripada pinjaman, ya, menyelisihi tujuan daripada pinjam. Karena pinjaman itu apa? Kita ingin niatnya untuk membantu, bukan transaksional. Kalau mau transaksional silakan jual beli, bukan pinjaman. Ya. Kalau mau transaksional silakan pakai akad yang lain, bukan akad pinjaman. Walaupun secara zohirnya, ya, pinjaman itu kan ada pertukaran, ya. Misalkan si debitur dia minjam 10 juta, nanti diganti dengan 10 juta, ya, ada pertukaran di situ, ya, ada pertukaran. Nah, tapi apa namanya, di sini pertukarannya bukan murni transaksional, ya, tapi karena ingin membantu, ya, karena ini ingin membantu, makanya dia keluar daripada definisi eh, jual jual beli. Nah, anggapan ini akhirnya orang masyarakat jahiliyah pada waktu itu menganggap bahwa riba, kan riba sama saja dengan jual beli. Jual beli pertukaran yang menghasilkan keuntungan, riba pun juga sama. Bedanya ini akadnya akad jual beli, yang ini akadnya akad pinjaman. Nah, ditegaskan sama Allah, innamal bay' apa namanya? Kan innamal bay'u mithlu wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Ya, bahwa Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Kata mereka innamal bai'u mithlu riba, ya, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Enggak. Allah menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Karena riba ini, ya, dia lahir dari pinjaman. Sedangkan pinjaman itu tujuannya adalah irfak. Ya. Kalau jual beli ini kan tujuan awalnya adalah transaksional. Beda dari tujuan awalnya saja sudah beda. Ya. Riba itu memanfaatkan kelemahan orang lain. Sedangkan jual beli adalah untuk eh, menumbuhkan ekonomi masyarakat, gitu. Ya. Jadi dari tujuannya ada sudah sudah beda. Ya. Nah, makanya eh, kalau seandainya memang tujuan adalah transaksional, maka akadnya lah yang perlu diubah, gitu. Ya. Kalau memang tujuan adalah transaksional, maka akadnya yang perlu dirubah. Ya. Itu yang disesuaikan dengan syariat. Itulah yang dilakukan ulama-ulama kontemporer, ya, ketika memang misalkan oh ini akadnya tujuannya transaksional, inginnya transaksional, nah tapi eh, praktek yang ada, oh, ternyata ini pinjaman. Kalau pinjaman ini kan irfak, kalau irfak berarti bertentangan dengan tujuan. Nah, maka bagaimana, ya, akhirnya diubah yang tadinya akadnya misalkan pinjaman diubah menjadi murabahah, ya, jual beli. Yang tadi akadnya pinjaman diubah menjadi mudharabah atau investasi. Yang tadinya akadnya pinjaman diubah menjadi apa, istisna, diubah menjadi ijarah, diubah menjadi apa, eh, musyarakah dan yang sebagainya. Ya. Jadi tujuan awalnya dulu. Ya. Karena kalau qard dia hanya memanfaatkan kelemahan si debitur sehingga kreditur makin kaya, debitur makin miskin. Sedangkan kalau transaksional, ya, dia tujuannya adalah bagaimana eh, mitra ini, ya, dia anggapnya sebagai mitra bukan sebagai debitur, ya. Mitra ini dia bisa apa naik derajatnya
naik derajat ekonominya gitu ya. Itu tujuan tujuan Allah seperti itu ya. Baik, kemudian wal aslu fihi qoblal ayati ayat. Ya, qoblal ijma'i ayat. Dan wal aslu dan dalil, al aslu di sini ya, artinya secara bahasa adalah asal, pokok, pondasi, tapi maknanya adalah dalil ya. Dalil. Al aslu di sini adalah ad-dalil. Dan dalil fihi yaitu kebolehan jual beli qoblal ijma sebelum adanya kesepakatan daripada ulama apa? Ayat. Saya ayat atau ayat dari Al-Qur'an. Qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah wa halallahul bay' dan Allah menghalalkan jual jual beli. Wa akhbar dan juga khobar atau riwayat ya yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke khobari ya seperti riwayat Su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayul kasabil atyab ya pekerjaan apa ya yang paling bagus. Faqala amalur rajuli biyadihi ya amalu ar-rajuli biyadihi pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tersebut ya amalur rajuli biyadihi eh, kerjaan yang dilakukan langsung oleh orang tersebut dengan tangannya. Nah, ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan as-sinaah, eh, sinaah itu berarti membuat, ya, membuat sesuatu, ya, properti misalkan, ya. Az-ziraah, ada yang mengatakan az-ziraah atau pertanian, ya, ya. Dan ada yang lainnya, ya. Intinya di sini ulama beda pendapat. Tapi kalau misalkan mau diperluas maknanya juga bisa. Kayak misalkan eh, kalau bahasa kitanya berdikari, gitu. Mandiri, ya. Walaupun ulama zaman dulu ini apa namanya beda pendapat ya. Eh, Yang pada intinya ya seseorang yang mandiri yang mempunyai pekerjaan, ya, yang mempunyai apa ya, pekerjaan, ya. Tentu itu lebih afdol dibandingkan orang yang masih bergantung kepada orang lain atau misalkan minta-minta ya. Ini debatable ya, debatable karena eh, tidak bisa dipahami satu kerjaan daripada apa secara tertentu ya. Walaupun ulama ada yang menafsirkan sebagai as-sinaah ya, orang yang membuat properti atau memproduksi properti. Ada yang bilang az-ziraah pertanian, tapi ya maknanya bisa kita kita perluas ya. Wa kullu bai'in mabrur. Nah, kalau ini jelas di sini. Nah, yaitu setiap jual beli yang mabrur, ya, yang baik. Ya, setiap jual beli yang baik. Kalau ini jelas nih ya. Wa kullu bai'in mabrur. Ya. Di sini di wa kullu bai'in mabrurun. Kalau mabrurun, kalau pakai dhammah berarti kembalinya ke kullu, tapi bisa juga wa kullu bai'in mabrurin. Di ada yang punya kitab yang sudah diharokatkan itu dhammah atau kasroh? Hmm? Ada yang kitabnya berharokat? Kalau itu wa kullu bai'in mabrurun atau wa kullu bai'in mabrurin.
Mabrurin, Ustaz. Mabrurin. Oke. Saya agak agak muskil lah kalau mabrur. Karena kalau wa kullu bai'in mabrurun itu diartikan setiap jual beli itu apa? Mabrur, ya. Mabrurnya ini kembali ke kullu, berarti kan dia penjelas daripada kullu. Kalau dia dhammah, wa kullu bai'in mabrur. Tapi kalau wa kullu bai'in mabrurin, jadi mabrurin ini sifat daripada bai', ya, sifat daripada bai'. Sehingga dia apa namanya? Dibatasi. Nggak seluruh jual beli itu mabrur atau baik, tapi setiap jual beli yang baik saja, ya, artinya sebagian sebagian jual beli. Tapi kalau yang domah, eh, apa namanya, agak muskilah, karena kita memahami jadi setiap jual beli itu mabrur, setiap jual beli itu pasti mabrur, sedangkan nggak semua jual beli itu mabrur, ya. Ya, mabrur di sini wallahu taala alam, saya lebih condong itu dikasrohkan karena ini sifat daripada bayi, ya, sifat daripada bayi, bukan sebagai khobar tapi dia sebagai sifat, ya. Jadi karena nggak setiap jual beli itu apa mabrur, ya, hanya sebagian saja. Iya, eh kalau wallah alam, kalau itu dipahami sebagai khobar agak muskilah menurut pandangan anak, ya. Tapi kalau itu dipandang sebagai sifat daripada baik, nah ini inhalatil muskilah, ya. Eh, nggak apa namanya, nggak ada masalah, ya, karena setiap jual beli itu misalkan ditanya ayul kasabil atyab, apa pekerjaan yang paling bagus baik, yaitu setiap jual beli yang baik. Tapi kalau wa kullu bai'in mabrurun dipahami sebagai khobar daripada kullu, dia apa, kita memahami jadi bagian, dan setiap jual beli itu baik. Nah, jadi ada kerancuan di situ. Rasulullah sedang menanyakan pekerjaan apa yang paling baik, ya. Terus dinyatakan setiap jual beli itu baik, padahal yang dimaksud adalah kullu bai'in mabrurin. Setiap jual beli yang baik, gitu. Bisa dipahami ya iskalnya di mana? Ya. Eh, Berarti khobarnya mahal. Eh, ini sudah, ini jawaban, ya. Ini ini jawab dari apa namanya? Ini kan makulul qaul, ya. Makulul qaul. Ini kan makulul qaul. Kalau makulul qaul itu ini intinya gini. Jadi apa namanya? Khobarnya mana? Ini sebenarnya ini khobar. Semuanya ini khobar, ya. Jadi ibarat kata diulang lagi. Ayul kasabil atyab, al kasabul atyabu huwa, nah gitu. Huwa amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, gitu. Ya. Bisa dipahami, ya. Mungkin yang bisa bahasa, ya, yang bisa bahasa Arab mungkin bisa dipahami. Khobarnya atyab. Atyab itu khobar daripada ini ayu, ya.
Nanti ada pembahasan nahwu sendiri ya. Yang jelas eh, ini asal katanya tadi al kasabul atyabu huwa amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin ya. Baik, eh, apa arti mabrur di situ? Ya, apa arti baik di situ? Ya, maksudnya adalah la ghisya fihi wala khiyanah, yang tidak ada kecurangan di dalamnya dan tidak ada pengkhianatan ya di jual beli tersebut ya. Ya tidak ada curang ya. Ya karena pasti semuanya walaupun kecurangan itu sedikit ya, kita sebagai pembeli ya merasakan kerugian itu ya, walaupun kecurangan itu apa sedikit tapi merasakan kerugian itu, sehingga makanya dicela ya wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang melakukan tatfif, mengurangi timbangan ya, yang mengurangi apa timbangan, ada fish di situ ya, ada kecurangan di situ ya. Nah, ya banyak zaman sekarang ini banyak bentuk kecurangan yang ada gitu kan. Misalkan ya apa kita ketika jual ya itu banyak tuh. Yang baiknya itu ditaruh di depan, sedangkan yang buruk itu ditaruh di belakang atau ditaruh di bawah ya. Yang baik yang bagusnya itu taruh di atas. Nah, itu kan curang ya. Penjual gitu kan. Jual buah misalkan. Yang atasnya itu bagus, yang bawahnya itu jelek ya. Sehingga pembeli ketika mau beli banyak gitu ya, nah itu tertipu. Ya, itu nggak boleh ya, la ghisya fihi wala khiyanah. Baik. Nah, perbedaannya apa antara ghish kecurangan dengan khianat? Annal awal tadlis ya. Yang pertama itu kecurangan itu, nah ini tadlis atau manipulasi ya, yang yarji'u ila dzatil mabi', yang kembali ke objek jual belinya, barang yang mau dijualnya. Nah, berarti ada manipulasi di situ, barangnya yang jelek itu dibagus-bagusin. Itu ghish namanya. Ya. Nah, kalau khianah ya, kalau khianah itu eh dia ada unsur pembohongan di situ. Ya. Jadi bukan dibagus-bagusin, tapi dia berbohong di situ. Ya, apa kalau yang pertama tadi kan barangnya dibagus-bagusin, ya. Apa barangnya itu secara fisik dibagus padahal dalamannya buruk gitu. Tapi luarnya dibagus-bagusin. Seakan-akan bagus gitu dalamannya. Tapi kalau yang kedua, khianah, di situ unsurnya apa? Bohong gitu. Ya, bohong. Nah, ini banyak terjadi ya. Pandai berkata gitu kan. Penjual itu pandai berkata. Orang marketing nih biasanya nih, ya. Orang marketing ya. Nah, eh, jangan sampai kita karena ingin mencari keuntungan ya, tapi segala cara itu dipakai itu tidak tidak baik ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke apa namanya jual beli itu sendiri ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas terkait dengan rukun jual beli ya. Arkanul bai'i thalathatun ya aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighah. Jadi rukun jual beli itu ada tiga. Yang pertama aqid ya, orang yang bertransaksi. Yang kedua itu ma'qudun alaihi atau objek transaksinya. Yang ketiga adalah CEO atau
atau lafaz atau sigot jual belinya ya. Ini rukun jual beli. Nah, para pihak yang pertama akid atau para pihak yang bertransaksi yaitu ada pembeli dan penjual ya. Itu kalau misalkan dengan dua pihak saja ya. Nah, sekarang kan ada pengembangan ya. Jual beli itu zaman sekarang itu bukan cuma dua pihak saja ya, tapi tiga pihak ya, tiga pihak. Nah, inilah yang dilakukan oleh bank syariah di zaman sekarang atau lembaga keuangan syariah di zaman sekarang bahwa lembaga syariah tidak bisa hanya bertransaksi secara dua pihak saja. Harus ada pihak ketiga. Jadi transaksi zaman sekarang itu bukan cuma dua pihak, tapi bisa tiga pihak, bahkan bisa lebih ya. Ya. Kalau zaman dulu dikenal cuma al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli, ya, penjual dan pembeli. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu, nggak sesederhana itu, ya. Makanya pengembangan akadnya tuh makin ini ya, makin jelimet. Misalkan ada namanya istisna, istisna ada nama istisna paralel. Kalau zaman dulu nama istisna saja, kalau zaman sekarang ada istisna paralel. Ya, jadi istisnanya itu bukan cuma dua pihak saja antara pembeli dengan menjual atau yang pembuat atau vendor ya, pembeli dengan vendor saja bukan. Nah, tapi ada ini ada lembaga keuangan itu yang berdiri di tengah sebagai pihak yang membiayai. Nah, istisna paralel. Jadi eh, pembeli membelinya ke lembaga keuangan membeli ke vendor. Nah, itu jadi ada tiga pihak ya. Akid, al-mushtari wal bai', pembeli dan penjual ya. Kemudian ma'qudun alaihi, objeknya ya, objek yang dijual belikan. Kemudian terakhir adalah sigot atau lafaz ini. Baik, ijab kabulnya ya, sigoh untuk ijab kabul daripada jual jual beli. Yasihul bai'u bi ijabin minal bai' walau hazlan ya. Sah jual beli itu dengan ijab ya, ijab. Ijab itu lafaz yang menunjukkan dari penjual apa namanya menjual barang tersebut kepada pembelinya. Biijab minal ba'i dari penjual walau hazlan walaupun apa hazlan main-main ya, bercanda. Wahua apa itu ijab? Wahua madalla ala tamlik dalalatan zahiratan. Ijab itu apa? Sesuatu dalla ala tamlik ya. Suatu lafaz ya, ma di sini. Wahua ma maksudnya al-lafdhu ya, ya, sesuatu lafaz dalla ala tamlik yang menunjukkan perpindahan kepemilikan dalalatan zahirah yang petunjuknya itu nampak ya, ketika misalkan dari lafaz tersebut terucap daripada penjual, kita langsung memahaminya oh dia mau menjual barang tersebut ya. Kabi'tuka dza bikadza, seperti saya jual ini dengan ini ya, maksudnya saya jual ini dengan harga segini ya, au huwa laka bikadza, atau ini untukmu dengan harga segini ya. Huwa laka bikadza. Nah, huwa laka kan seakan-akan ini untukmu, tapi dengan harga segini. Nah, itu hibah. Awalnya hibah, tapi dengan harga segini. Dengan harga segini berarti kan ada ada imbalan. Jadi hibah dengan imbalan ini sama aja jual jual beli. Hibah dengan imbalan itu sama aja jual jual beli.
Wa malaktuka, saya eh, memindahkan kepemilikan ini kepadamu. Au wahabtuka, atau saya memberikan ini kepadamu dzabikada dengan nominal segini. Nah, lafaznya hibah, tapi ada ada imbalan. Nah, ini nanti ada pembahasan itu al hibatu bi apa al hibatu bitsawab. Hibah dengan imbalan itu sama aja jual jual beli. Wa kadza ja'altuhu laka bi kadza inna wa bihil bai'. Begitupun dengan ini saya jadikan ini untukmu, ya, bikada dengan nominal sekian jika dia niatkan ini jual jual beli, ya. Nah, jadi dari situ kalau lafaznya itu zohir, maka tidak zohir itu apa? Tidak memiliki kemungkinan lain, atau kemungkinan terbesarnya itu adalah jual beli, ya. Zohir itu apa? Matarajjaha ahadu madlulaihi, ya. Matarajjaha ahadu madlulaihi. Jadi zohir itu eh, mak interpretasi makna, salah satu interpretasi makna yang kuat yang bisa dapat dipahami secara langsung oleh akal, atau matabadara ila dzihni, ya. Matabadara ila dzihn itu zahir, ya. Nah, tapi kalau dia pakai lafaz yang interpretasi maknanya ini agak jauh daripada jual beli, maka tergantung daripada niat. Nah, ini disebut apa? Majaz. Ya. Nah, kalau majas membutuhkan apa? Niat. Kayak seperti lafaz ini. Ja'al tuhu laka. Ini saya jadikan ini untukmu. Bikada dengan nominal ini. Nah, kalau dia niatnya untuk jual beli, maka jatuhlah jual jual beli. Ya. Ada majas, ada hakikoh. Ya. Baik. Wa qabulin minal mushtari. Dan apa namanya? Sahnya jual beli tadi dengan ijab dari dari penjual, dan qabul dan penerimaan dari pembeli. Walau hazlan, walaupun bercanda, ya, walaupun apa, bercanda. Artinya gini, misalkan penjualnya serius, pembelinya nggak serius, niatnya nggak serius, ya, tapi terucap dari mulutnya sesuatu yang menyatakan dia menerima jual beli tersebut, yang nggak dianggap itu apa bercandanya dia, ya, yang dianggap adalah lafaz yang keluar daripada si pembelinya. Wahua ma di sini lafaz, ya, lafaz dalla ala tamalluk kadzalika. Lafaz yang menunjukkan penerimaan kepemilikan. Kashtaro itu hadza bikada. Seperti saya membeli ini dengan nominal ini. Wa qabiltu, saya menerima. Au raditu, saya eh, rela. Au akhadtu, saya ambil. Au tamallaktu, saya memiliki ini dengan nominal ini. Nah, ijab qabul ini di dalam mazhab Syafi'i, makanya kenapa mazhab Syafi'i menyatakan sigot itu sebagai rukun, karena memang secara asal jual beli itu dengan lafaz, ya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i tidak sah secara rojihnya, ya, tidak sah itu bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah atau jual beli eh, saling serah, saling menyerahkan, ya, tapi tidak ada lafaz. Itu secara mu'tamadnya tidak sah, ya, tidak sah secara mu'tamadnya. Tapi tentu dalam perkembangan zaman yang pada akhirnya eh, ada pendapat, ya, di internal mazhab Syafi'i juga yang membolehkan, khususnya di barang-barang yang sifatnya itu
bukan barang mewah ya, bukan barang bukan barang mewah. Kalau barang mewah, hatta sampai zaman sekarang pun juga sebenarnya mu'atoh itu tidak di orang ya secara kebiasaan kita ketika kita jual ketika kita beli mobil ya nggak mungkin dong cuma nyerahin duit habis itu ngambil mobil ya atau jual beli tanah misalkan jual beli rumah ya pasti ada lafaz di situ nggak sekedar saling menyerahkan saja ya. Oke. Ya, jadi bai'ul mu'athah secara mu'tamad itu tidak sah, tapi tadi ada pendapat di internal mazhab ya yang membolehkan bai'ul mu'athah ya khususnya perkara yang atau objeknya itu yang remeh-temeh ya bukan sesuatu yang mewah, bukan barang mewah. Baik. Kemudian kalau dilihat dari sini eh oh insya Allah nanti ada pembahasan ya tentang terkait dengan sigot ini. Tapi saya akan coba sedikit menyinggung ya. eh, di sini pakai ini semua ya. Sigotnya adalah sigot fiil madi semua. Ya, bi'tuka, malaktuka, wahabtuka. Kenapa? Karena eh, kalau pakai fiil madi dia ya dulu alal jazm ya buat tahakkuk ya. Jadi kalau pakai fiil madi itu kan dia ada penegasan di situ. Ya ada penegasan ya, ada penegasan. Kalau misalkan pakai fiil mudhari kan kalau fiil mudhari itu kan dia ada dua kemungkinan. Fi'il mudhari kan ma yadullu 'alal hadir wal mustaqbal. Fi'il yang menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Dan ini ada dua interpretasi. Interpretasi waktu yang sekarang atau yang akan datang. Nah, ini kan masih mau belinya itu sekarang atau di masa yang akan datang. Mau menjualnya itu sekarang atau di masa yang akan datang. Ini kan nggak ada kepastian, ya. Ya nggak ada kepastian sehingga eh, tidak bisa jual beli dengan menggunakan sigot fiil mudhari. Ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, oke ya, masih oke. Ya karena kan bahasa Indonesia sendiri ya perlu ada imbuhan lagi ya untuk menyatakan waktu. Tapi kalau bahasa Arab kan, bahasa apalagi fiil mudhari ini kan udah include ya, nggak perlu ada imbuhan waktu lagi. Ya. Baik, wadzalika litatimma shighatud dal ala ishtiratiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin ya. Kenapa sigot ini disyaratkan ya? Ya, wadzalika litatimma shighatu ad-dalu 'ala ishtiratiha qawluhu. Nah, dan itu untuk sempurnanya sigot yang mana sigot ini itu ditunjukkan apa namanya? Yang itu disyaratkan dan itu ditunjukkan oleh sabdanya Nabi Muhammad SAW innamal bai'u antarodin ya, bahwa jual beli itu harus berdasarkan kesukarelaan. Nah, dan sukarela ini kan perkara hati. Ya, kerelaan itu apa? Perkara hati. Waridho khofiyun dan kerelaan itu apa? Khofi. Dia perkara hati dan itu tidak nampak. Fa'tu bi ma dulu alaihi minal lafzi. Maka dianggaplah sesuatu yang menunjukkan keredoan itu minal lafzi ya dari lafaz ya dari lafaz. Min sini min bayaniyah ya. Mayadulu alaihi minal lafzi ya sesuatu yang menunjukkan keredoan itu dari apa? Lafaz. Ya, maka lafaz itu disyaratkan. Fala yan'aqidu bil mu'athah. Maka tidaklah sah jual beli itu dengan hanya menyerah terimakan saja. Menyerahkan uang lalu mengambil barang. Nah, itu tidak sah secara muktamad madzhab Syafi'i. Lakin ikhtira. Nah, ingat
Ketika ada kata ikhtiar, saya sudah singgung berkali-kali. Kalau ada kata ikhtiar berarti ini pandangan pribadi bukan mu'tamad ya. Walakin ikhtira akan tapi dipilih pendapat ya secara pribadi ya, secara pribadi. Apa? Alin alin iqadu ya sah bikul lima yuta'araful bai'u biha fihi ya. Sah yaitu objek barang yang mana secara urf ya, secara urf atau kebiasaan itu diperbolehkan atau normal jual transaksi seperti itu. Transaksi hanya dengan saling menyerahkan saja ya. Nah, salah satu yang memilih pendapat ini adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kapasitasnya sebagai mujtahid ya, eh murajjih ya, yang dia memilih sendiri pendapatnya itu untuk ya itu secara pribadi, bukan kapasitas Imam Nawawi di sini sebagai mujtahid apa namanya yang mentahrir pendapat mazhab ya. Ini harus dibedakan. Kapasitas Imam Nawawi untuk menseleksi mana pendapat mazhab yang sesuai dengan kaidah ya kaidah ataupun usulnya Imam Syafi'i, mana yang sesuai ya, dan kapasitas Imam Nawawi sebagai mujtahid yang merojihkan pandangan ini berdasarkan apa? Dalil. Ini harus dibedakan ya. Karena kalau tidak dibedakan seperti ini nanti ya tadi walakin ikhtiro seakan-akan ikhtiro di sini ini pendapat yang rojih secara mazhab. Padahal enggak. Ikhtira di sini ini pandangan pribadi, bukan pandangan mazhab. Jadi pandangan mazhab yang ini falayan aqidu bil mu'athah, ini mu'tamad mazhab, mu'tamadul mazhab. Nah, lakin ikhtira di sini pandangan pribadi ya. Kalau Imam Nawawi yang merojihkan pendapat ini yaitu apa? Sah ya jika memang urf menilai itu suatu hal yang normal ya. Kal khubzi seperti roti wal lahm daging ya duna nahwi ad-dawab wal aradi. Bukan misalkan kendaraan ad-dawab wal aradi dan tanah. Dan sampai zaman sekarang sebenarnya juga kendaraan kita juga nggak bisa hanya saling serah terima saja, bahkan persyaratan lebih ketat lagi, ada KTP lah, kakak lah ya, slip gaji lah segala macam ya. Wal aradi dan tanah, aset ya, punya aset mahal, aset mewah itu biasanya tidak hanya boleh asal serah terima saja. Harus ada akad atau lafaz yang diucapkan. Fa'alal awwali, maka menurut pandangan yang pertama, yaitu apa? Yang tidak sah dengan hanya saling menyerah terimakan aja. Al-maqbudu biha, yang yang sudah terlanjur melakukan itu, ya, yang sudah apa? Yang berarti objek yang sudah diserah terimakan, al-maqbudi bil bai' al-fasid. Seperti dia serah terima dari jual beli yang rusak. Jual beli yang rusak ai fi ahkamid dunya yaitu hukum dunia saja. Amma fil akhirah fala mutalabata biha. Adapun di dalam akhir adapun di akhirat maka tidak dituntut ya, maka tidak di. Maka seandainya dia menggunakan pendapat yang pertama, maka itu hanya dituntut di dunia saja tapi di akhirat tidak dituntut ya. Qadaan la diyanatan ya. Jadi apa namanya? em, yuta yutalabu ya qadaan la diyanatan. Baik, ini sampai mana nih? Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini ya.
Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pada saat penjelasan Arkanul Bait tadi, Hmm. untuk kondisi sekarang ada pihak ketiga, contohnya bank tadi. Bank itu Hmm. posisinya di situ sebagai apa? Samsaroh atau bagaimana? Eh, jual beli paralel ya. Kalau misalkan dia akadnya jual beli, ya berarti jual beli paralel. Saling 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 transaksi jual beli antara bank dengan pembeli, antara bank juga dengan vendor gitu. Jadi sifatnya paralel. Bank sebagai pembeli dalam satu waktu, bank sebagai penjual dalam satu satu waktu gitu. Contohnya apa sih kira-kira? Misalkan jual beli kendaraan ya. Oh, iya. Jual beli kendaraan itu pakai akadnya bai'ul murabahah lil amir bisyira, ya jual beli murabahah. Murabahah itu jual beli yang modalnya disebutkan, Hmm, eh, lil amir bisyira, untuk orang yang janji atau menyuruh untuk membeli. Misalkan gini, ada orang yang mau membeli tapi dia hmm, tidak punya duit, ya. Dia tidak punya duit secara cash, dia pengen membeli motor. Datanglah ke bank karena bank ini punya uang, ya. Dia menyampaikan, saya mau membeli motor tapi saya nggak punya uang. Ya udah, saya belikan motor itu, nanti engkau eh, beli ke saya dengan menyicil gitu. Jadi hmm. apa, langsung paralel, ya. Pembeli membeli kepada bank, bank membeli kepada vendor gitu. Ya. Dan jual beli itu sah saja. Sah gitu. Itu sah, ya. Bai'ul murabah halil amir bisyara itu sah, ya. Hmm. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Hmm. Ada lagi? Betul. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita cukup sampai sini dulu. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan untuk majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.